melihatnya kecuali orang yang sakit. Artinya orang yang sudah sakit itu akan diliputi sebuah kesadaran bahwa wah luar biasa ya orang sehat itu ya. Dia seperti pakai mahkota gitu ya. Tapi pada saat kondisi dia sakit ya melihat ya, sehat. pada saat orang yang lagi sehat kadang nggak sadar gitu ya betapa besar kenikmatan itu. Coba kita bayangkan saja lah, sariawan aja ya, nggak usah yang serem-serem sakitnya. Itu sudah bikin hidup kita rasa nggak nyaman kan, senewan kan, makan apa aja jadi nggak enak gitu ya. Atau di ujung kuku jari kita tuh ada infeksi misalnya yang menimbulkan rasa nyeri ya, nyut yang mengganggu tidur, mengganggu konsentrasi. Pokoknya apapun dilakukan juga jadi tidak sempurna gitu ya. Serba tidak nyaman lah pada intinya. Ya, mandi pun nggak basah, kelewatan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dok mengenai kesinergian antara agama dan kehidupan, ini seperti apa dok? Kalau bisa dijelaskan lebih detail. Iya. Jadi pada poinnya kerangka besar dari buku yang saya tulis ini itu dimensi-dimensi ajaran perintah di dalam syariat, dalam agama, seperti memelihara kebersihan diri ya, memelihara kebersihan lingkungan. Kebersihan diri nanti variasinya banyak sekali. Ada wudhu, ada mandi, ada bersikat gigi ya, ada tayamum, ada menyegerakan mengebumikan mayat, kemudian menghilangkan najis. Najis pun diklasifikasikan ada najis ringan, najis sedang, najis berat, cuci tangan sebelum makan. Kemudian juga ada ajaran bagaimana memanage makanan. Jadi meskipun kita ini omnivora ya, makhluk yang bisa makan apa saja, tapi kita tidak diperkenankan kan makan apa saja. Iya. Jadi ada proses makan yang selektif ya. Ada batasannya. Ya, terhadap jenis dan jumlahnya. Kemudian ada juga berpantang makanan pada bulan tertentu, yakni berpuasa ya. Yaitu yang sekarang kalau sudah bahkan di Jerman tuh ada satu institut namanya Fasten Institute ya, yang hanya mengkaji apa manfaat kesehatan yang didapat dari orang yang berpuasa. Kemudian juga agama juga mengajarkan orang untuk hidup aktif kan. Tidak boleh bersantai-santai, bermalas-malasan ya. Bahkan beberapa perintah yang formal dalam agama itu sendiri dalam wujud gerak gitu, sholat ya. Jadi sholat itu selain olah rasio juga sekaligus olahraga kan. Ada gerakan-gerakan yang memanipulasi anggota fisik kita ya, berdiri, ruku, sujud dan sebagainya. Haji itu sendiri juga ibarat gerak, zikir juga. Dan yang terpenting adalah agama juga mengajarkan bagaimana kita bisa memanage emosi kita, bisa mengelola amarah, bisa bersabar, bersyukur ya. Yang outcome yang diharapkan dari penanaman istilahnya akhlak mulia ya, akhlakul karimah adalah ketentraman hidup ya, nafsul mutmainnah. Dan ini semua faktor ini sangat punya dampak terhadap kesehatan. Jadi sekali lagi, kalau misalnya seseorang menjalankan satu ajaran-ajaran perintah yang diperintahkan Tuhan ya, hemat saya ya, itu bukan hanya bonus pahala yang akan dipetik nanti setelah dia mati, tapi salah satunya adalah buah kesehatan ya, yang langsung mungkin bisa dia terima di dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai kebersihan bagian dari keimanan tadi dok, gimana sih agama memandang kebersihan ini? Nah, mungkin ada contoh-contoh gambar yang bisa dokter perlihatkan dari konsep yang dijelaskan ini seperti ini. Ya, jadi begini, itu kan ada semboyan anazofatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada keimanan. Kalau orang kesehatan modern itu mengatakan kebersihan adalah pangkal dari kesehatan ya. Nah, nilai yang ada di dalam ajaran semboyan di agama kita itu malah lebih tinggi nilainya, filosofinya lebih tinggi. Dia bagian daripada keimanan. Jadi kalau orang yang tidak bersih itu merupakan indikasi bahwa keimanannya itu tidak sempurna ya. Jadi saya sudah kemukakan tadi banyak contoh-contoh praktek untuk memelihara kesehatan diri itu tadi ya. Ada wudhu, bayangkan seorang tuh harus membasuh anggota tubuhnya yang terpapar dunia luar itu 5 kali dalam sehari. Cuci tangan saja lah, kan ada perintah cuci tangan lah sebelum makan dan ketika bangun tidur ya, ada perintah seperti itu. Kalau kita melakukannya dengan benar, maka otomatis risiko tertular dari penyakit-penyakit infeksi itu akan bisa diatasi gitu ya. Jadi sangat banyak penularan-penularan itu melalui pencemaran yang ada pada kontak ini ya, fekal oral istilahnya ya. Kemudian
Saya mungkin mau memberi contoh ini karena saya kebetulan pernah jalan-jalannya ke bisa di syuting Mungkin ya. ada gambar mungkin. Iya, ada gambar yang menarik ya, sedikit oleh-oleh aja Close sebagai mungkin bisa di ini enggak mungkin di anunya. close up sedikit Close up. gambarnya. Ini saya mau kasih contoh di satu negeri yang apa namanya angka harapan hidupnya paling tinggi di dunia ya, di Jepang ya. Jadi ini saya rasa sampel yang ideal lah untuk sebuah negara bagaimana mereka menghargai ya kebersihan dan kesehatan itu ya. Ini lihat nih tempat sampah itu. Tempat sampahnya itu bersih sekali ya dan itu diklasifikasikan. Ada sampah kering, sampah basah, sampah elektronik, sampah dapur, sampah rumah tangga ya, nggak sembarangan itu. Bersih sekali tiap hari di lab ini. Nah, ya lagi slide belum? Masih banyak ini gambarnya ya. Nah, ini gambar kira-kira saya udah kasih label ya. Saya mau kasih pertanyaan sebetulnya. Ini toilet umum yang dibuka 24 jam. Jadi sangat bersih sekali di sini, nggak ada amonia, nggak ada bau pesing ya, bau amonia, nggak ada kecoa, apalagi tikus ya. Gratis 24 jam. Ini semua gambaran di negara mana? Iya, ini di Jepang. Kebetulan saya foto-foto kemarin itu ya. Jadi ini baik untuk oleh-oleh lah. Jadi semoga bisa menjadi inspirasi di negeri kita ya. Mudah-mudahan ini. Ya mudah-mudahan suatu saat kita punya WC umum seperti ini ya. Juga ya. Kita sangka nih hotel Bersih kan, padahal 24 toilet jam. umum ini ya. Slide lagi ya. Nah ini kawasan industri, coba lihat ini kawasan industri tempat pabrik, tapi dibuat nuansanya itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi siapapun yang ya duduk-duduk sore di sini berolahraga, bercengkerama mungkin, mencari inspirasi dan sebagainya. Ya ini tempat yang sederhana yang sebetulnya kita sangat lebih bisa untuk membangun suasana seperti ini ya. Ini di kawasan tepian industri atau? Iya, tepian industri ini pabrik semua, tapi udaranya seperti udara di pegunungan, bayangkan itu. Gitu. Ya. Nah ini saya cuma mau kasih contoh bagaimana sungai di tengah kota metropolitan ya. Kalau kita melihat sungai ini, kelihatan itu dasar sungainya, saking jernihnya itu. Nggak ada, ya dan ikannya bermacam-macam di sini ya. Nggak ada warna hitam, aroma menyengat, atau sampah-sampah yang berserakan, tidak ada sebutir puntung rokok pun nggak ada di sini ya. Zona airnya. Jadi kan indikasi sederhana satu kebersihan sebuah kota, katakanlah lihat aja bagaimana sungai di tengah kota itu, atau lihat aja WC umumnya. Itu kan gampang, nggak usah cerita yang lain lagi kita ya. Nah ini saya cuman kasih lihat bagaimana ini kakek-kakek mungkin umurnya di atas 60 tahun ya. Dia tokonya mau ditutup, dipel dulu nih di depan, bukan hanya disapu, dipel, dibersihkan ini. Jadi ini betul-betul bersih ya lantai itu. Nih di samping got-got itu dikasih penghijauan yang luar biasa. Jadi kenyamanan, ketentraman, nikmat tuh kalau hidup seperti ini. Dan ini kan nggak bisa kita kerjakan sendiri ya, ini proyek bersama. Ya jadi itu sedikit oleh-oleh gambar ya, semoga bisa menginspirasi kita. Kita kan tentu kan sangat prihatin ya kalau misalnya ada tulisan kebersihan bagian daripada keimanan, ada palang kayak gitu. Tapi nanti di median itu tumpukan sampah semua gitu. Ya, kapan kita bisa membangun katakanlah surga yang nikmat buat kita bersama dan warisan yang membanggakan buat anak cucu kita ya. Ya, jadi memang contoh-contoh gambar tadi mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi semoga. Mungkin mudah-mudahan Kutai Timur sebagai pendobrak ya nanti dok. Ya, amin, insya Allah. Ya, semoga ini dilihat oleh semua ya. Iya, mudah-mudahan. Ya, karena saya lihat ya kebetulan saya pernah ke stase di rumah sakit di sana ya. Itu betul-betul yang masuk rumah sakit itu hanya kalangan jompo, anak muda betul-betul sehat gitu. Jadi orang betul-betul rapuh karena usianya. Jadi di sana life expectancy itu di atas 95 tahun dan itu masih produktif. Kalau kita ya 40 tahun insya Allah udah dicabut garansinya karena salah penggunaan.